Sejarah tidak hanya ditulis oleh para pemenang perang atau para penguasa di singgasana mega. Sejarah sesungguhnya seringkali dibentuk oleh langkah kaki jutaan orang biasa yang menolak diam. Mereka turun ke jalan menyatukan suara menuntut perubahan. Demonstrasi adalah nadi demokrasi, detak jantung perlawanan ketika kata-kata lagi cukup didengar. Ia adalah bukti nyata bahwa kekuasaan sejati tidak bersemayam di istana melainkan berdenyut di tengah kerumunan rakyat yang berani bersuara. Inilah panggung terbuka tempat harapan dan keberanian dipertontonkan, sebuah terkolosal di mana rakyat menjadi sutradara utamanya. Setiap spanduk yang terbentang, setiap slogan yang diteriakan. Dari jalanan Washington, alun-alun Beijing, lapangan Tahrir Jantung, Jakarta, gema suara rakyat telah meruntuhkan tiran, menumbangkan rezim dan menulis ulang konstitusi. Kekuatan kolektif ini adalah api yang tak bisa dipadamkan. Ia mungkin bisa diredam untuk sementara, tetapi bara apinya akan terus menyala di bawah permukaan, menunggu satu percikan untuk berkobar menjadi lautan api perubahan. Demonstrasi mengingatkan kita bahwa status quo bukanlah takdir melainkan sebuah kondisi yang bisa dan harus ditantang. Mari kita telusuri jejak langkah para pemberani ini, mereka yang dengan gagah berani mengubah arah angin sejarah, hanya dengan kekuatan suara dan keyakinan yang menyala di dalam dada. Pada tanggal 28 Agustus 1963, sebuah peristiwa monumental terjadi di ibu kota Amerika Serikat. Lebih dari 250.000 orang berkumpul, orang dari berbagai latar belakang, ras, orang dari berbagai keyakinan dalam aksi damai, March on Washington for Jobs and Freedom. Ini bukan sekadar unjuk rasa melainkan sebuah ziarah, menuntut hak-hak sipil dan kesetaraan rasial. Udara di Washington hari itu terasa berbeda, dipenuhi energi harapan dan semangat persatuan. Martin Luther King Jr. menyampaikan pidatonya yang legendaris, I have a dream. Kata-katanya mengalir seperti sungai, membangkitkan emosi, melukiskan visi masa depan. Anak-anak dinilai dari karakter, bukan warna kulit. Pidato itu bukan hanya seruan politik melainkan khotbah kemanusiaan yang menggema lintas negara dan generasi. Dampak dari pawai ini sungguh luar biasa, memberikan tekanan politik besar pada Presiden John F. Kennedy, kemudian Lyndon B. Johnson. Setahun kemudian, Undang-Undang Hak Sipil 1964 disahkan mengakhiri segregasi di tempat-tempat umum, melarang diskriminasi dalam pekerjaan. Mimpi itu mulai menjadi kenyataan. Pada bulan Februari 1986, jalanan utama di Manila, Filipina, yang dikenal sebagai Epifanio de los Santos Avenue, atau EDSA, berubah menjadi lautan manusia. Selama 4 hari, sekitar 2 juta warga Filipina berkumpul dalam sebuah aksi perlawanan sipil yang luar biasa damai. Mereka datang untuk menentang rezim diktator Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 2 dekade dengan tangan besi. Revolusi ini tidak digerakkan oleh senjata, melainkan oleh iman, doa, dan keberanian rakyat biasa. Para biarawati berlutut di depan tank anak-anak, memberikan bunga kepada tentara, dan lagu-lagu perjuangan dinyanyikan tanpa henti. Ketika 2 petinggi militer membelot dan menyerukan rakyat untuk melindungi mereka, mereka membentuk barikade manusia di sepanjang jalan raya. EDSA, tank-tank dan pasukan bersenjata lengkap yang dikirim untuk membubarkan massa berhenti total. Para tentara, yang juga adalah anak-anak bangsa, dihadapkan pada barisan warga sipil yang tak bersenjata. Kekuatan militer yang perkasa itu luluh di hadapan kekuatan moral dan kemanusiaan. Ferdinand Marcos dan keluarganya melarikan diri dari Filipina. Corazon Aquino dilantik sebagai presiden baru, menandai kembalinya demokrasi di Filipina. Revolusi kekuatan rakyat atau revolusi EDSA menjadi inspirasi global. Kekuatan bunga terbukti lebih ampuh daripada kekuatan baja. Selama hampir 3 dekade, tembok Berlin adalah simbol paling nyata dari Perang Dingin. Sebuah luka beton yang membelah kota, memisahkan keluarga, menjadi penjara raksasa bagi warga Jerman Timur yang ingin mencari kebebasan. Namun, pada malam tanggal 9 November 1989, tembok yang tampak kokoh itu akhirnya runtuh, bukan oleh ledakan bom, melainkan oleh gelombang tekanan rakyat yang tak terbendung. Gelombang protes dimulai di Leipzig. Dari minggu ke minggu, jumlahnya terus bertambah. Slogan mereka, Wir sind das Volk, atau kami adalah rakyat. Dalam konferensi pers yang disiarkan langsung, pejabat partai Günther Schabowski salah bicara. Malam itu, gerbang pembatas dibuka, rakyat dari timur dan barat bertemu, saling berpelukan, menangis menari di atas tembok. Palu dibawa keluar, pahat dibawa keluar, rakyat menghancurkan tembok dengan tangan mereka sendiri. Runtuhnya tembok Berlin bukan sekadar reunifikasi kota, melainkan paku terakhir di peti mati komunisme di Eropa Timur. Tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menahan keinginan manusia akan kebebasan. Pada musim semi tahun 1989,
Lapangan Tiananmen di jantung kota Beijing menjadi pusat perhatian dunia. Selama 7 minggu lebih dari 1 juta mahasiswa, pekerja, dan warga biasa berkumpul di sana, menuntut reformasi politik, kebebasan berbicara, dan pemberantasan korupsi. Gerakan ini dipicu oleh kematian Hu Yaobang. Lapangan itu menjadi kota tenda yang hidup, penuh dengan diskusi, spanduk dan patung Dewi Demokrasi pada malam 3 Juni dan dini hari 4 Juni 1989. Tentara Pembebasan Rakyat bergerak dengan tank dan senjata api untuk merebut kembali lapangan Tiananmen. Mereka menembaki para demonstran dan warga sipil tanpa pandang bulu. Lapangan kedamaian surgawi berubah menjadi medan pembantaian. Meskipun jumlah korban tewas yang pasti tidak pernah dirilis secara resmi oleh pemerintah Tiongkok, diperkirakan ribuan orang tewas. Protes Tiananmen berakhir dengan tragedi berdarah. Tetapi citra seorang tak dikenal yang berdiri sendirian di depan barisan tank menjadi simbol abadi dari keberanian individu melawan kekuatan negara yang tiran. Sehari setelah pelantikan Presiden Donald Trump pada tanggal 21 Januari 2017, dunia menyaksikan salah satu mobilisasi global terbesar dalam sejarah. Aksi ini dikenal sebagai Pawai Perempuan atau Women's March. Diperkirakan antara 3 hingga 5 juta orang berpartisipasi di seluruh Amerika Serikat, dengan pawai utama di Washington DC, menarik lebih dari 1,5 juta peserta. Namun, yang lebih menakjubkan adalah gema globalnya. Lebih dari 670 pawai serupa diadakan secara serentak di berbagai negara di seluruh dunia, dari London hingga Sydney, dari Antartika hingga Nairobi. Simbol yang paling menonjol dari pawai ini adalah topi rajut berwarna merah muda, yang disebut Pussy Hat. Ini adalah pernyataan kuat yang memperjuangkan hak-hak perempuan, hak-hak imigran, hak-hak LGBTQ+, kesetaraan rasial. Para peserta datang dari segala usia, latar belakang, dan identitas gender, disatukan oleh keprihatinan mendalam atas arah baru politik yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan. Spanduk-spanduk yang dibawa para demonstran menunjukkan perpaduan antara kemarahan, humor, dan kecerdasan. Aksi ini membangkitkan gelombang aktivisme baru, terutama di kalangan perempuan. Pawai ini menginspirasi ribuan perempuan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum, yang kemudian dikenal sebagai gelombang biru dalam pemilu SELA 2018. Aksi ini membuktikan bahwa kekuatan perempuan ketika bersatu adalah kekuatan politik yang dahsyat, mampu menggerakkan kesadaran global, dan mengubah lanskap politik dari akar rumput. Di tengah senja Uni Soviet yang mulai meredup di pesisir Laut Baltik, Estonia, Latvia, Lituania menemukan cara unik dan kuat untuk menuntut kemerdekaan mereka antara tahun 1987 dan 1991. Mereka melancarkan sebuah perjuangan yang dikenal sebagai revolusi bernyanyi. Perlawanan ini tidak menggunakan senjata atau kekerasan, melainkan lewat kekuatan lagu rakyat dan himne patriotik yang terlarang. Dengan berkumpul dalam jumlah massal dan menyanyikan lagu-lagu terlarang, mereka menegaskan kembali identitas nasional dan budaya mereka. Puncak revolusi bernyanyi terjadi pada 23 Agustus 1999 dan bertepatan dengan peringatan 50 tahun Fakta Molotov-Ribbentrop. Sekitar 2 juta orang dari Estonia, Latvia, dan Lituania bergandengan tangan membentuk rantai manusia tak terputus sepanjang lebih dari 6,25 km. Dari Tallinn di utara, melalui Riga, hingga Vilnius di selatan. Ini adalah unjuk rasa damai yang spektakuler dan sangat simbolis. Aksi Jalan Baltik mengirim pesan jelas kepada dunia, dan kepada Kremlin. Solidaritas yang ditunjukkan begitu kuat dan tak terbantahkan. Ketiga negara Baltik berhasil memenangkan kembali kemerdekaan mereka pada 1991, memberikan inspirasi tentang kekuatan perlawanan damai yang puitis. Pada tahun 2019 Hong Kong, sebuah pusat keuangan global yang dinamis, dilanda gelombang protes terbesar dan terpanjang dalam sejarahnya. Demonstrasi ini dipicu oleh RUU ekstradisi yang diusulkan pemerintah yang memungkinkan tersangka kriminal diekstradisi ke Tiongkok daratan. Bagi banyak warga Hong Kong, RUU ini adalah ancaman serius terhadap otonomi wilayah mereka. Pada puncaknya, diperkirakan hampir 2 juta orang turun ke jalan dalam sebuah pawai damai. Pemandangan dari udara menunjukkan sungai manusia yang memenuhi jalan-jalan utama kota. Para demonstran berasal dari semua lapisan masyarakat. Slogan utama mereka adalah 5 tuntutan, tak satu pun boleh kurang. Gerakan ini dikenal dengan taktiknya yang cair dan tanpa pemimpin terpusat. Simbol payung kembali muncul sebagai alat untuk melindungi diri dari semprotan merica polisi, dan sebagai simbol perlawanan. Para pengunjuk rasa menunjukkan kreativitas dan ketahanan yang luar biasa menyanyikan lagu protes, Glory to Hong Kong.
Beijing memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang kontroversial pada tahun 2020, yang secara efektif mengakhiri gerakan protes dan secara drastis membatasi kebebasan sipil. Meskipun gerakan itu berhasil dipadamkan, semangat perlawanan rakyat Hong Kong menjadi catatan penting dalam sejarah perjuangan global untuk demokrasi. Pada dekade kedua abad ke-21, sebuah gerakan global baru muncul dipimpin oleh wajah-wajah yang sangat muda. Ini adalah gerakan mogok sekolah untuk iklim dipelopori oleh seorang remaja Swedia bernama Greta Thunberg. Gerakannya dengan cepat menginspirasi jutaan anak muda di seluruh dunia. Mereka meninggalkan ruang kelas pada hari Jumat, turun ke jalan menuntut tindakan nyata dari para pemimpin dunia. Pada 20 September 2019, gerakan ini mencapai puncaknya, demonstrasi lingkungan terbesar dalam sejarah. Lebih dari 4 juta orang berpartisipasi, lebih dari 2.500 acara di 163 negara di 7 benua. Dari jalanan New York hingga pedalaman Australia, dari Nairobi hingga Berlin, generasi muda membawa spanduk-spanduk cerdas dan penuh semangat. Tidak ada Planet B. Rumah kita terbakar. Kalian akan mati karena usia tua. Kami akan mati karena perubahan iklim. Kekuatan gerakan ini terletak pada kejernihan moralnya. Para pemrotes muda menuduh generasi yang lebih tua gagal bertindak, hanya menuntut politisi mendengarkan ilmu pengetahuan. Mereka adalah suara hati nurani global. Kekuatan kolektif rakyat muda dapat mengguncang dunia dan menuntut masa depan lebih baik.